Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Telah kita baca bersama bahwasanya di antara pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah, prinsip ahli sunnah wal jamaah, yang barang siapa meninggalkan prinsip tersebut walaupun satu, maka dia keluar dari lingkaran ahli sunnah, adalah permasalahan al-iman bil qadar, iman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Wabillahi taufiq. Dan dalam pembahasan ini ada beberapa masail, ada beberapa masalah yang akan kita bahas bersama. Di antara masalah itu yang pertama adalah al-adillah minal kitabi was sunnah. Kita akan membaca sebagian dari dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah tentang takdir Allah Jalla wa'ala. Kemudian al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua yang juga penting untuk kita pelajari adalah haqiqatu al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Hakikat iman kepada mada? Takdir. Setidaknya dua masalah ini akan kita pelajari biidznillah azza wa jalla. Adapun yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah dalil wajibnya kita mengimani takdir. Ahlus sunnah wal jamaah selalu, walhamdulillah, ini adalah keutamaan dari Allah, selalu di dalam meyakini sesuatu, ketika dia mengamalkan sesuatu, selalu dibangun di atas dalil. Selalu dilakukan berdasarkan pegangan yang kokoh, sehingga dia melakukan itu semuanya ala ilmin wa basirah, di atas ilmu, di atas basirah, dan tidak mudah bagi dia untuk bergeser dari al-haq. Karena selalu ahlus sunnati wal jamaah berpegang dengan dalil. Termasuk dalam masalah ini, al-iman bil qadar. Kata Syekh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, dalla ala dhalika kitabullah wa sunnatur rasul alaihi salatu wassalam. Takdir Allah Jalla wa'ala ditunjukkan dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, di antara dalil tentang takdir adalah firman Allah Jalla wa ala dalam surah Yasin. Di dalam surat Yasin Allah mengatakan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Demikian Allah Jalla wa'ala berfirman, wa kulla syai', dan segala sesuatu, tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput, segala sesuatu, kata Allah Jalla wa'ala, ahsaynahu fi imamin mubin, telah kami catat, telah kami kumpulkan di dalam imamin mubin, di dalam lauhil mahfud. Segala sesuatu sudah tercatat di lauhil mahfud. Kalau makna kulla syai', segala sesuatu, segala sesuatu. Duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, sampai disebutkan dalam riwayat, kamu meletakkan tanganmu di pipimu, sudah dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Allah sudah mengetahuinya, Allah sudah menakdirkannya. Kulla syai', segala sesuatu. Ajal manusia, rizki manusia, amalan manusia, syaqiyin am sa'idin, apakah dia akan bahagia atau celaka, Allah sudah tahu. Ilmu Allah demikian luas. Dan segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Jalla wa'ala fi imamin mubin. Di dalam lauhil
mahfuz. Dan orang yang mengimani takdir berarti dia betul-betul mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Karena dia berarti yakin tentang kesempurnaan ilmunya siapa? Allah Jalla wa'ala. Allah bukan zat yang jahil. Allah bukan zat yang tidak tahu. Allah Jalla wa'ala maha mengetahui segala sesuatu. Yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi. Allah maha tahu. Segala sesuatu tidak luput dari ilmu Allah Jalla wa'ala. Ini dalil yang pertama yang dinukilkan oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Fa kullu hadithin yahdutsu. Maka segala kejadian yang terjadi, qad alimahullah, sungguh kita meyakini Allah telah tahu. Wasajjalahu, dan telah Allah catat fil lauhil mahfuz, di al-lauhil mahfuz. Wa hadza min adillatil qadar, dan ini salah satu ayat yang merupakan dalil wajibnya kita mengimani apa? Takdir. Allah mengatakan ini, ya wajib kita imani. Allah mengatakan segala sesuatu telah dicatat di lauhil mahfuz, kemudian kita mengatakan, oh tidak, Allah belum mencatat dalam lauhil mahfuz. Apa ini? Ya. Mengingkari firman Allah Jalla wa'ala. Kufur terhadap Allah Jalla wa'ala. Ya. Dalil yang kedua, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, adalah firman Allah dalam surah Al-Qamar, ayat 49. Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang terjadi itu biqadar, semuanya dengan apa? Takdir. Semuanya dengan takdir. Ya. Wabillahi taufik. Orang ini ajalnya seberapa? 50 tahun misalnya. Telah Allah ketahui, telah Allah catat. Sebab kematiannya apa? Sudah Allah catat. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Tertabrak mobil, kecelakaan atau sakit, ya. Wabillahi taufik. Tenggelam atau yang semisalnya. Segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Segala sesuatu. Serinci-rincinya Allah Maha tahu. Apakah Anda ragu tentang kesempurnaan ilmu Allah? Ya. Tentu tidak. Seorang muslim, seorang yang betul-betul mengagungkan Allah Jalla wa'ala, tidak ragu sama sekali dengan kesempurnaan ilmunya Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Itu dalil dari Al-Quran diantaranya ini. Wa hunaka adillatun ukhra, dan masih ada dalil-dalil yang sangat banyak ya dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, insyaallah akan kita dapatkan biidznillah ya di tengah pembahasan. Baik, kita lanjutkan dengan dalil berikutnya. Ya. Dalil dari As-Sunnah, dari hadis. Kata Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, wa Jibril alaihi salatu wassalam arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyuqarrira fi hadzal liqa' usul ad-din wa arkanih allati yubna 'alaiha wa yushadu 'alaiha. Dalam hadis Jibril at-tawil yang panjang al-masyhur, ketika Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam di tengah-tengah para sahabat dalam surah Bani Adam, dalam bentuk Bani Adam. Yani sahabat tidak ada yang tahu. Yang datang adalah siapa? Jibril. Ya. Tidak ada yang tahu itu adalah Jibril. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun. Ketika kita para sahabat sedang berkumpul bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Rajul, laki-laki, manusia. Min Bani Adam, tampak dari Bani Adam. Syadidu bayadi as-thiyab, sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'r, sangat hitam pekat rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak bekas-bekas safar. Wala na'rifu ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada di antara kita yang mengenal.
Sampai kemudian duduk mendekat kepada Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wa wada'a yadayhi aw kaffayhi ala fakhidayhi, meletakkan kedua telapak tangannya kepada telapak atau kepada pahanya Rasul alaihi salatu wassalam, atau kepada telapak atau kepada paha dia. Ala kulli hal, ya, kemudian bertanya beberapa permasalahan, di antaranya yang pertama adalah bertanya tentang Islam. Mal Islam, apa itu Islam? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Wa tuqimas shalah, engkau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau menunaikan ibadah haji. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu. Fahadhihi arkanul Islam, kata Syekh Rabi. Inilah rukun-rukun madzhab Islam. Qala, kemudian bertanya lagi Jibril di hadapan para sahabat, liyuqarrir, untuk mengingatkan dan menetapkan, mengajarkan pokok-pokok agama. Mal iman, apa itu iman? Apa itu iman? Qal, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, itu rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan engkau mengimani takdir Allah Jalla wa'ala, yang baik atau yang buruk. Semua yang terjadi, yang baik atau yang buruk, sehat, sakit, hidup, mati, lahir, dan seterusnya, ya, kaya, miskin, semua perbuatan manusia, segala sesuatu telah Allah takdirkan. Wa hadhihi arkanul iman, inilah rukun-rukun iman. Wabillahi taufiq. Bismillah. Cukup bagi ahlu sunnah satu buah dalil. Satu buah dalil sudah cukup bagi ahlu sunnah. Karena mereka adalah orang-orang yang lapang dadanya untuk mendengar firman Allah Jalla wa'ala, untuk mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Cukup satu dalil. Lalu bagaimana dengan adillah al-katsirah? Lalu bagaimana jika dalam permasalahan ini dalil-dalilnya sangat apa? Banyak. Perkara yang wajib untuk diimani. Iman kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah Jalla wa'ala maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum terjadinya sesuatu itu Allah maha tahu. Wabillahi taufiq. Wa min rahmatillah, di antara rahmat Allah Jalla wa'ala, ya, dan ini semakin menguatkan kita bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan. Ada sebagian perkara-perkara yang kita telah mengetahui apa takdir Allah dalam masalah itu sebelum terjadinya. Ambil sebagai faedah, kita tidak akan mengetahui takdir Allah kecuali dengan dua perkara. Yang pertama adalah dengan terjadinya sesuatu itu, dan yang kedua dengan nusus, dengan nas Al-Quran atau apa? Sunnah. Ya. Takdir Allah perkara yang gaib. Kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan untuk kita tidak tahu. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada yang mengetahui seorang jiwa pun apa yang akan dilakukan besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada orang yang tahu di mana, di negeri mana dia akan apa? Mati. Tidak ada yang tahu. Jadi takdir Allah termasuk perkara yang gaib. Tetapi takdir Allah atau takdir Allah bisa diketahui dengan dua jalan. Yang pertama dengan terjadinya sesuatu itu. Ya. Seperti misalnya kalau antum ditanya apakah Allah menakdirkan adanya taklim pada hari ini? Jawabannya apa? Iya, Allah takdirkan ada taklim pada hari ini. Tapi kalau kemarin ditanya, tidak bisa antum jawab.
Besok ada taklim enggak? Yani terjadi atau tidak? Allah takdirkan atau tidak? Besok ada taklim. Allahu a'lam, kita enggak tahu. Ya. Sebelum apa? Terjadinya. Ya. Ya. Seorang menikah ditanya, apakah Allah menakdirkan kamu punya anak? Allahu a'lam, saya tidak tahu saya punya anak atau tidak. Tapi begitu dia punya anak, dia bisa mengatakan, iya, Allah telah menakdirkan saya punya apa? Anak. Ya. Telah dicatat di Lauhil Mahfuz, saya punya anak. Ya. Jadi takdir itu diketahui dengan mana? Dengan terjadinya. Atau yang kedua dengan nas, dengan dalil. Ya. Dengan dalil. Dan ini semakin menguatkan kita bahwasanya segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Seperti contohnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sesuatu yang belum terjadi, ya. Ketika turunnya nas tersebut. Tetapi ketika sudah turun nas maka semua orang tahu itulah takdir Allah. Contohnya misalnya Abu Lahab. Abu Lahab apakah dia akan mati dalam keadaan kafir? Apakah dia ditakdirkan masuk neraka atau tidak? Nah, ya. Ketika turun firman Allah Jalla wa'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Turun ayat ini, Abu Lahab masih hidup. Sahabat semua tahu, sudah ini Allah telah menakdirkan fulan akan mati dalam keadaan apa? Kufur pada Allah. Dan dia masuk ke dalam apa? Neraka Allah Jalla wa'ala. Dan Allah tidak menzalimi hambanya. Tetapi yang zalim adalah hamba itu. Hamba itulah yang zalim. Dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Turun ayat Al-Quran, disampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, diperingatkan, namun dia memilih jalan kesesatan. Ya. Wabillahi taufiq. Sesuatu yang Allah takdirkan bisa kita ketahui dengan adanya apa? Nas. Ketika Nabi berada di atas Jabal Uhud, Gunung Uhud. Ketika itu beliau bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman. Tiba-tiba goncang Uhud itu. Kemudian Nabi mengatakan, uskun ya Uhud. Diam wahai Uhud. Karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Di atas kamu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, yakni Abu Bakar, dan 2 orang syahid. Dan 2 orang yang mati syahid, masih hidup. Umar bin Khattab dan siapa? Utsman bin Affan. Ketika mendengar itu, ya sudah. Jelas ini takdir Allah Jalla wa'ala. Sebagian dari takdir Allah yang Allah Jalla wa'ala bukakan melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam dengan nas. Dan betul terjadi. Karena memang Allah Jalla wa'ala zat yang maha mengetahui. Ya. Matilah, wafatlah Umar bin Khattab dalam keadaan syahid. Dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Wafat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dalam tragedi yang menyedihkan. Dikepung rumah beliau oleh orang-orang Khawarij. Ya, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dibunuh Utsman bin Affan dengan makar seorang Yahudi, Abdullah bin Saba. Dan telah Allah takdirkan mereka fil jannah, di sorga. Dengan nas. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Dan tidaklah setiap mukmin ketika mendengar hadis-hadis yang seperti ini kecuali bertambah keyakinan dia kepada takdir apa? Allah Jalla wa'ala. Tambah yakin dengan takdir Allah. Suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam menggendong Al-Hasan bin Ali. Digendong Hasan bin Ali, cucunya beliau. Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan, inna bni hadza sayyidun wa sayuslihullahu bihi bainal fi'ataini al-azimataini minal muslimin. Anakku ini, yakni cucunya beliau, sayyidun, adalah sayyid, pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi, dan sungguh Allah akan mempersatukan
dua kelompok besar kaum muslimin dengan dia ini. Dengan sebab siapa? Al-Hasan. Masih kecil Al-Hasan ini. Ya. Ternyata apa yang beliau sabdakan ini terjadi 30 tahun berikutnya. Dan para sahabat ketika mendengar hadis ini, yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Bakrah. Ketika mendengar hadis ini yakin betul Al-Hasan tidak akan meninggal kecuali setelah ada amalan yang dia lakukan, yaitu apa? Ya, mempersatukan di antara dua golongan besar kaum muslimin. Terjadi betul pada tahun 41 Hijriah yang terkenal dengan Amul Jamaah. Yani seandainya sabda ini diucapkan oleh Nabi di akhir wafat beliau, hayat beliau, yakni tahun 11 Hijriah, 41, yakni berapa tahun? 30 tahun berikutnya. Ketika terjadi fitnah yang besar, ujian yang besar, dua golongan besar kaum muslimin. Ya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, fitnah terus berlanjut sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Sebagian kaum muslimin bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia. Huwa min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat yang mulia. Dan sebagian lagi bersama dengan Al-Hasan bin Ali. Ya. Berbaiat kepada Hasan bin Ali, yang ini berbaiat kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelah itu Muawiyah atau Al-Hasan bin Ali, ya, berbaiat kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Bersatulah kaum muslimin. Ya. Beliau melepaskan, ya, kepemimpinan beliau, ya, untuk bersatunya kaum muslimin. Terwujudlah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam jauh-jauh hari. Wa sayuslihullahu bihi bainal fi'atain al-'azimatain minal muslimin. Semakin bertambah keimanan seorang muslim dengan takdir Allah Jalla wa Ala. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang belum terjadi yang sudah disebutkan dalam nas. Dan kita meyakini kejadian itu betul-betul akan terjadi seperti itu kejadiannya. Seperti, sebagai satu contoh, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal. Kalau ditanya apakah kamu yakin, apakah anda yakin Dajjal itu akan keluar, fitnah ini betul-betul akan muncul, seorang mukmin akan mengatakan apa? Iya, saya beriman. Itu telah Allah takdirkan. Sudah dicatat di mana? Lauhil Mahfuz. Dan sebagian kejadian itu telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu tentunya juga telah Allah takdirkan dan betul-betul akan terjadi. Bagaimana Dajjal, bentuknya Dajjal, di mana keluarnya Dajjal. Ya. Di antara yang mengikuti Dajjal nanti akan diikuti oleh Yahudi Al-Asfahan. Ya. Orang-orang Yahudi Asfahan, yakni salah satu provinsi di Iran saat ini. Dan banyak orang-orang Yahudi sekarang berkumpul di sana. Dan akan mengikuti Dajjal, ya, 70.000 Yahudi Asfahan. Atau Asbahan, sama saja. Nah. Wabillahi taufiq. Sifatnya bagaimana? Di mana keluarnya? Siapa yang membunuhnya? Sudah pasti yang membunuh Dajjal adalah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Akan dibunuh oleh Isa bin Maryam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu ketika Nabi bercerita tentang Dajjal, ya, sampai sebagian sahabat menyangka Dajjal sudah keluar. Ya. Dan ketika itu Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh. Wahai Umar, kalaulah memang itu Dajjal, kamu tidak mungkin membunuhnya. Karena Allah sudah takdirkan yang membunuh adalah Isa bin Maryam. Ya. Isa ibnu Maryam. Yang saat ini masih hidup. Wasayanzil. Dan beliau akan turun. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kembali kepada masalah yang pertama yang sedang kita bahas. Yaitu adillah, dalil-dalil takdir. Jadi ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam banyak menyebutkan tentang takdir. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mengimani takdir Allah Jalla wa'ala. Qala Syekh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, wal qadaru madhkurun
fi ayat kama sabaq. Al-qadar, takdir Allah Jalla wa Ala, telah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya yang telah lalu kita baca. Wa qad tusradu usulul iman fi adadin minal ayat. Jangan menjadi iskal, jangan menjadi hal yang membingungkan. Ya, ketika dalam sebagian ayat tidak disebutkan iman kepada takdir. Ya. Taib. Kalau tadi dalam hadis Jibril 6-6-nya disebutkan. Iman kepada Allah sampai iman kepada apa? Takdir. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang rukun iman, disebutkan 5, tidak disebutkan salah satunya. Seperti dalam akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada berapa rukun iman disebutkan di sini? Amanar rasulu, ar-rasul beriman. Telah beriman bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dengan apa yang Allah turunkan kepada beliau. Wal mu'minun, demikian juga kaum mukminin mengimani. Kullun, semuanya mengimani, amana billah, iman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah. Semuanya kita imani. Kita mengimani Nuh adalah Rasulullah, Isa adalah Rasulullah, Ibrahim, Ismail adalah Rasulullah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan. Semua rasul kita imani. Ya. Wa qalu, dan orang-orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Ghufranaka, ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir, dan kepadamu kami akan kembali. Yani iman kepada hari akhir. Wa ilaikal masir. Ya. Ada 5 apa? Rukun disebutkan di sini. Taib. Tidak disebutkan qadar. Ya. Telah disebutkan dalam ayat tadi. Secara terpisah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan telah disebutkan secara bersamaan dalam rukun-rukun iman yang disebutkan dalam hadis Jibril tadi. Ya. Dan sesungguhnya iman kepada takdir masuk ke dalam iman kepada Allah Jalla wa'ala. Bagian dari iman kepada apa? Allah Jalla wa'ala. Iman kepada ilmunya Allah yang maha sempurna. Ilmunya Allah yang azali, yang tidak berpermulaan. Ilmu yang maha sempurna, ilmu yang maha agung, dan tidak luput sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini, ya, perlu diketahui juga oleh kita. Jangan sampai ada orang yang berpenyakit. Coba ini lihat dalam ayat, kan tidak ada masalah apa? Takdir. Hanya disebutkan 4 saja bahkan, atau 5 saja. Mana iman kepada takdir? Ya. Ahlus sunnati wal jamaah mengambil semua nusus, semua dalil-dalil, tidak mengambil sebagiannya dan membuang sebagian yang apa? Yang lain. Ya. Hadis Jibril sudah cukup tadi menyebutkan semua rukun iman. Makanya Syekh Rabi mengatakan, fayusaqu ahyanan al-qadar. Fayusaqu ahyanan al-qadar fi nususin mustaqillah. Ketika kita melihat dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, terkadang kita sebutkan permasalahan iman kepada takdir dalam nas tersendiri. Yani nas tersendiri menyebutkan iman kepada takdir saja, tanpa menyebutkan rukun iman yang lain. Wa tusradu hadhil usul fi siyaqin wahidin. Terkadang kita dapatkan dalam nas rukun-rukun iman yang 6 disebutkan semuanya, seperti dalam hadis apa? Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kulluha dalla 'alaiha kitabullah wa sunnatu Rasulillah alaihi salatu wassalam kama fi hadis Jibril hadza. Dan semua itu cukup. Ya. Telah ditunjukkan permasalahan iman kepada takdir dalam dalil-dalil Al-Quran dan juga dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Bismillah. Kata Syekh Rabi selanjutnya. Wa kama fi hadits Abdullah bin Mas'ud. Di antara dalil tentang takdir adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Wa lafdhuhu, lafadznya hadis yang masyhur. Ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq, dan beliau Nabi alaihi salatu wasallam adalah as-sadiq, seorang yang jujur, seorang yang benar, al-masduq, yang semua ucapannya dibenarkan, tidak ada yang salah dari apa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Nabi pernah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi." Sesungguhnya kalian semua, kita ini, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, di dalam rahim. Arba'ina yawman nutfatan, 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, misla dzalik, seperti itu juga selama 40 hari. Dari nutfah air menjadi alaqah, segumpal darah, selama 40 hari pula. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Genap 120 hari. 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah. Ya. Taib. Apakah kemudian kita akan mengatakan, kok bisa ya? Ya, kok bisa? Bagaimana itu? Bagaimana terjadinya? Ya. Kita mengimani apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam berbicara dengan wahyu. Ya. Di zaman belum ada alat-alat canggih yang melihat perkembangan nutfah di dalam janin. yakni seorang yang beriman ketika mendengar hadis sudah sami'na, sudah kita mendengar, wa shadaqna, kita membenarkan, sami'na wa ata'na, kita mendengar, kita mentaati. Ya. Itu para sahabat dulu. Ya. Dan demikianlah seharusnya seorang mukmin. Ya. Tidak kemudian bertanya, oh iya bagaimana? Kok 40 hari? Kenapa seperti ini? Sudah kita imani, Nabi mengatakan demikian. 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, segumpal darah, 40 hari dalam bentuk mudghah. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus oleh Allah malaikah, seorang malaikat. Seorang mukmin tidak akan bertanya, kok bisa ya? Masuk dari mana? Apa bisa masuk? Ya. Lewat mulut, lewat hidung, lewat perut. Nah, apakah demikian seorang mukmin? Ya. Bagaimana masuknya? Kan tidak. Ya. Termasuk juga hadis-hadis terkait dengan adab kubur, nikmat kubur. Ya. Akan masuk ke alam barzah, yakni orang-orang beriman akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Disebutkan dalam sebagian riwayat, didudukkan mayit itu, didudukkan. Ya kita mengimani. Ya. Jangan kemudian apa bisa ya didudukkan? Kan sudah rapat itu namanya. Ya, apakah seperti itu seorang mukmin? Ya. Kita mengimani sabda Nabi alaihi salatu wasallam, alamnya sudah berbeda. Alam barzah. Masuk malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka. Kalau seorang itu beriman, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, akan dibukakan kuburnya. yakni diluaskan kuburnya. Maddal basar, sejauh mata memandang. Ini juga wajib diimani. Dibukakan pintu menuju jannah Allah Jalla wa'ala. Ini juga wajib diimani. Termasuk hadis ini tentang takdir Allah Jalla wa'ala. Yursalu ilaihil malak. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Fayunfakhu fihir ruh. Ditiupkan padanya ruh. Hidup janin ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan diperintahkan, ditetapkan untuknya 4 perkara. Arba'i kalimat. Bikat birizkihi, rizkinya. Telah ditetapkan rizkinya.
wa amalihi dan amalannya, wa ajalihi dan ajalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia akan menjadi orang yang syaqi, seorang yang celaka, aw sa'idun, atau seorang yang apa? Bahagia. Wajib bagi kita mengimani. Ini juga dalil tentang apa? Takdir. Apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang Allah perintahkan malaikat ya, untuk memerintahkan atau menetapkan 4 perkara ini, ya, rizkinya, amalnya, ajalnya, ya, ini sesuai dengan apa yang ada di dalam buku atau kitab induk Al-Lauhil Mahfuz, lembaran atau Lauh Al-Mahfuz. Jadi apa yang ditetapkan di rahim seorang ibu sesuai dengan apa yang ada di mana? Al-Lauhil Mahfuz. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini juga di antara dalil ya yang menyebutkan tentang apa? Tentang takdir. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tapi saya sebutkan beberapa dalil yang lain ya. Karena pembahasan hakikat atau makna al-iman kepada takdir ini membutuhkan waktu yang khusus insyaallah taala. Nah, kita sebutkan dalil yang lain. Nah, di antara dalil tentang takdir ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Muslim. Kitabul Qadar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Qaddarallahu maqadira kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan takdir segala sesuatu. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Jalla wa ala telah menakdirkan segala sesuatu qabla an yakhluqa, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, segala sesuatu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Allahu Akbar. Betapa besar dan agung ilmunya Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sebelum diciptakan manusia. Karena manusia itu diciptakan yang paling terakhir. Ya. Allah sudah menciptakan langit, Allah sudah menciptakan bumi, Allah sudah menciptakan malaika, Allah sudah menciptakan iblis, Allah sudah menciptakan tanaman-tanaman, Allah sudah menciptakan hewan-hewan, Allah sudah menciptakan gunung dan seterusnya. Sudah Allah ciptakan semuanya. Yang terakhir Allah ciptakan adalah siapa? Adam alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Allah ciptakan Adam pada hari Jumat. Fi akhir saati yaumil Jum'ah. Di akhir saat hari apa? Jumat. Setelah Allah ciptakan, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, memberikan penghormatan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah Jalla wa ala menciptakan Adam, kemudian memerintahkan malaikat-malaikat Allah semuanya untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia enggan. Dia menyombongkan diri, maka jadilah dia termasuk hamba-hamba Allah yang kafir. Iblis, laknatullah alaih. Ini di antara dalil yang juga menetapkan adanya apa? Takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu ya, sebelum Allah menciptakan apa? Langit dan bumi bi 50 alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Naam.